Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara melakukan wawancara kualitatif. Teman-teman sekalian, pada penelitian ilmu-ilmu sosial itu biasanya ada 3 pendekatan yang digunakan. Ada kuantitatif, ada kualitatif, dan ada yang di mix ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kalau kita lihat pendekatan kuantitatif kan ada alat ukur yang baku ya. Kemudian biasanya pakai kuesioner dengan skala Likert. Atau kalau wawancara juga wawancaranya adalah wawancara terstruktur. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk bagaimana cara mempersiapkan wawancara kualitatif ya. Nah, biasanya pada wawancara kualitatif itu pertanyaannya adalah sangat terbuka ya, sangat fleksibel, jadi berupa esai ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu biasanya menggunakan kata bagaimana, bisa seperti itu ya. Jadi meminta pendapat. Nah, di dalam pendekatan penelitian kualitatif itu biasanya dalam hal ini kita akan menggunakan penelitian ini dalam wawancaranya untuk objek-objek yang alamiah ya, kondisi sosial di masyarakat secara alami yang ingin kita gali informasinya. Nah, baik teman-teman sekalian, wawancara adalah sebuah teknik ya, bukan metode. Jadi kalau pendekatan kualitatif ya, jadi kalau misalnya metode itu deskriptif misalnya. Nah, sedangkan wawancara itu adalah teknik. Jadi dalam teknik wawancara ini kita dalam mengumpulkan datanya itu bisa menggunakan wawancara terbuka yang sudah dipersiapkan pertanyaannya. Jadi sebuah wawancara yang dimaksudkan dengan penelitian kualitatif itu adalah untuk membantu proses pengumpulan data kualitatif. Nah, jadi kalau kita lihat wawancara itu yang untuk mendapatkan informasi seperti apa? Ya, misalnya informasi-informasi yang perlu digali secara luas dan mendalam itu adalah wawancara kualitatif. Nah, di dalam wawancara kualitatif ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya, triknya supaya wawancara itu bisa berjalan secara lancar, efisien, dan efektif ya. Jadi waktunya itu tidak terbuang-buang, jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengerti misalnya oleh responden atau partisipannya sehingga harus menjelaskan lagi. Jadi harus direncanakan sedemikian rupa supaya itu tidak terjadi. Nah, baik teman-teman sekalian, kita pertama mengenal dulu unsur yang harus ada atau komponen yang harus ada di dalam proses wawancara. Yang pertama tentu saja adalah pewawancara, yaitu interviewer. Yang kedua, materi yang akan diwawancara, yaitu sekumpulan daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, orang yang akan diwawancara atau disebut kalau dalam kualitatif disebut partisipan, kalau dalam kuantitatif disebutnya kan responden ya. Kita menyebutnya di dalam kuali itu adalah partisipan. Kemudian komponen yang keempat adalah waktu dan yang kelima adalah tempat. Jadi harus dijelaskan waktunya jam berapa, tempatnya di mana, itu adalah 5 komponen yang harus kita persiapkan dengan baik. Nah, sekarang kita masuk kepada etikanya. Bagaimana etika wawancara yang harus kita jalani itu? Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah pahami siapa responden atau partisipan kita. Ya, jadi kita pahami karakteristiknya. Kita misalnya, saya misalnya seorang perempuan, nanti respondennya atau partisipannya itu laki-laki atau perempuan, berapa umurnya ya, kemudian apa pekerjaan dan sebagainya harus kita kenali dulu ya.
Kemudian sosial budaya di mana mereka tinggal itu harus betul-betul kita pahami. Kenapa? Supaya di dalam komunikasinya kita mengenal betul kebiasaan-kebiasaan apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan. Itu harus dicari informasinya, tapi bukan dari partisipan yang mau diwawancara ya. Tentang sosial budaya yang ada di sekitar itu kita gali dari informan ya, dari pihak lain supaya nanti pas wawancaranya udah enak. Nah, kemudian yang berikut adalah lakukan raport. Raport itu adalah pemanasan ya. Jadi pemanasan yang tujuannya adalah pembukaan untuk menjalin hubungan baik antara kita pewawancara dengan yang akan diwawancara. Jadi begitu ketemu jangan langsung masuk begitu kita mulai ya wawancara nomor 1, nomor 2 enggak. Tapi kita ciptakan dulu hubungan baik supaya yang diwawancara itu merasa nyaman. Udah kelihatan nyaman, menerima kita sepenuh hati, ya jiwa raganya menerima kita sepenuh hati. Dengan demikian kita akan mudah menggali informasi apapun dari ya, partisipan itu. Kalau itu tidak tercipta, saya kira pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dengan sangat terpaksa, mungkin sangat masih banyak yang ditutupi. Nanti kita tidak akan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Oleh karena itu, ciptakan hubungan baik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah siapkan materi yang harus kita pahami. Jadi yang mau ditanyakan itu, misalnya contoh aja ya, ada 10 pertanyaan. Itu dari 10 pertanyaan nomor 1 sampai 10 harus kita pahami gitu. Karena nanti pada saat kita wawancara, pada prakteknya belum tentu itu dapat dilaksanakan berurutan 1 sampai 10. Mungkin nanti ada loncat dari 1 ke 4, lalu naik lagi ke 2, ke 6 dan seterusnya gitu. Melihat situasi yang berkembang di dalam komunikasi itu. Kalau nggak hafal, nggak paham, nanti bingung gitu. Kenapa? Bolak-balik melihat daftar pertanyaan juga itu akan mengganggu ya. Jadi teman-teman harus pertama tentu hafal posisi pertanyaannya, lalu yang kedua tingkatkan pemahamannya di dalam nanti pertanyaan itu apa sih sebetulnya inti dari setiap pertanyaan itu ya. Jadi intinya diambil, dipahami dan betul-betul dicamkan, lalu dalam wawancaranya itu jadi enak gitu ya. Nggak kelihatan betul-betul terpaku pada daftar pertanyaan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat janji bertemu. Jadi etika yang ketiga itu adalah membuat janji bertemu dulu ya, supaya kita tidak mengganggu aktivitas partisipan. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu, misalnya contoh aja ya, kalau yang akan diwawancaranya adalah seorang petani, kita buat janji jangan sampai aktivitasnya berkebun, ke sawah, ke ladang dan sebagainya itu terganggu dengan kehadiran kita. Biasanya sih kelompok-kelompok tani kalau ada kegiatan itu dilakukan pada malam hari. Jadi kita juga menyesuaikan seperti itu. Jam berapa bisa. Atau mungkin tidak keberatan kalau kita datang ke sawah, ke ladang atau ke tempat peternakannya, ya silahkan aja. Jadi buatlah janji dulu jam berapa kita akan bertemu. Jadi apakah pagi, siang, sore, dan malam, yang penting mereka tidak merasa terganggu aktivitas rutin hariannya. Kemudian yang keempat tentu saja penuhi janji yang sudah kita sepakati. Jadi jangan tidak menghargai janji yang sudah kita sepakati. Nah, baik teman-teman sekalian, itu mengenai etikanya. Sekarang bagaimana perilaku kita sebagai pewawancara? Apa yang harus kita persiapkan? Jadi kalau kita lihat misalnya kaitan dengan tadi ya, perilaku kita yang harus kita jaga adalah nomor 1, menaati norma-norma yang berlaku di sekitar lokasi penelitian kita ya. Jadi itu kita pahami betul. Yang kedua, jangan lupa sopan santun, baik dalam berpakaian, kemudian tata bahasanya, bagaimana kita mengenali responden itu dengan menggunakan bahasa yang
formal, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang informal ya. Jadi gunakan bahasa yang formal supaya jangan sampai ada kesalahpahaman. Masalahnya begini, kalau kita menggunakan yang informal kemudian menyangkut masalah pribadi yang nggak enak, nanti dia tersinggung, kita ditolak gitu. Jadi kehadiran kita yang tadinya sudah buat janji, tahu-tahu nggak jadi, dia menolak, berarti kita harus cari lagi responden lain atau partisipan lain, kan repot. Jadi hindari penggunaan kata-kata yang informal. Buatlah kalimat-kalimat yang diucapkan itu yang baku, yang standar. Yang ketiga adalah rendah hati. Kita jangan sombong gitu. Jangan menempatkan posisi aku ini dari kampus peneliti gitu ya, orang yang hebat gitu. Nggak usah. Kita justru merendah ya. Bukan rendah diri, rendah hati supaya kita tidak sombong. Kalau tidak sombong, kita akan mudah berempati dan mereka akan nyaman bersama kita. Kalau sudah nyaman, data apapun yang akan kita gali dari partisipan insya Allah akan kita dapatkan. Tapi kalau sudah ada sikap sombong ya, dan dirasakan oleh respondennya atau partisipannya, itu sulit untuk mereka terbuka terhadap informasi ya. Nah baik teman-teman sekalian, sekarang saat wawancaranya, yang fase yang ketiga ya, tadi komponennya udah, perilaku yang harus disiapkan apa. Sekarang saat wawancaranya ya, pada saat kita bertemu itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menghormati responden ya. Posisikan dia adalah sebagai orang yang penting. Ya kan, memang sebetulnya dia yang penting kan. Kita akan menggali informasi dia untuk kebutuhan kita, untuk skripsi, untuk tesis atau untuk disertasi ya. Kan kita yang membutuhkan, jadi tempatkanlah dia sebagai orang yang kita hormati. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi pada saat kita bertanya lalu partisipan menjelaskan, dengarkan dengan baik, sepenuh hati. Jangan berpikir ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi jangan sampai kita kelihatan lagi mau ngapalin, mau pindah ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau begitu nggak nyaman kelihatan nanti oleh partisipan. Jadi jadilah pendengar yang baik. Bagaimana caranya? Jangan memotong pembicaraan. Selesaikan dulu pembicaraan dalam menjawab pertanyaan yang pertama, kedua, baru kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Jadi jangan, kalau mau masuk ke masalah berikutnya, jangan tiba-tiba dipotong. Masuk dulu baru kita tarik lagi. Masuk dalam arti kita ikut dulu dengan apa yang dia jawab, dia jelaskan. Setelah itu baru kita pindah ke topik berikutnya. Kan jadi enak gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ajukan pertanyaan secara teratur dan jelas. Jangan loncat-loncat gitu ya. Jadi walaupun nanti ada pertanyaannya itu nomornya loncat, tetapi jangan sampai itu dirasakan oleh partisipan. Kita ikut dulu di dalam proses obrolan tadi, lalu baru masuk ke berikutnya, Jadi enak mengalirnya ya. Jangan terputus-putus begitu. Jangan berhenti, naik lagi ke berikutnya, berhenti. Kelihatan kalau itu ada batas-batasnya ya. Oleh karena itu tadi pahami apa yang akan kita tanyakan. Nah yang kelima, tentu saja akhiri wawancara dengan kesan yang menyenangkan. Ucapkan terima kasih dan tetap menghargai dia bahwa dia adalah seseorang yang kita butuhkan. Dan buatlah janji kalau satu saat misalnya saya membutuhkan Bapak atau Ibu, satu saat akan kembali lagi. Jadi masih terbuka di situ, jangan ditutup seolah-olah setelah wawancara itu kita tidak akan datang lagi. Nanti siapa tahu kok masih ada data yang kurang. Tapi buatlah seolah-olah itu adalah pertemuan yang pertama, dan nanti di lain kesempatan kemungkinan akan ada pertemuan lagi bila diperlukan gitu ya. Kemudian ucapkan terima kasih dengan tulus. Dan biasanya sih kalau teman-teman wawancara yang saya tahu suka memberikan kenang-kenangan lah yang meskipun tidak terlalu besar,
tetapi ada maknanya. Misalnya tergantunglah, kalau misalnya yang diwawancara itu siswa misalnya, mungkin ada kenang-kenangan ballpoint atau note ya, buku atau apalah misalnya. Kalau misalnya dengan petani mungkin kalau bisa misalnya memberikan cangkul yang bagus misalnya, atau apalah yang sesuai dengan siapa partisipan yang kita wawancara. Nah, baik teman-teman sekalian, demikianlah bagaimana cara ya mewawancara dalam penelitian kualitatif. Intinya yang pertama, bangun hubungan baik, jalin hubungan baik dengan partisipan, baru kita melaksanakan wawancara. Kalau sudah terjalin hubungan baik, maka wawancara akan berjalan dengan lancar dan penggalian data insya Allah akan sesuai dengan yang kita harapkan dengan perumusan masalah yang sudah direncanakan dalam proposal. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.